Episode 75, Pingsan. Maaf, jangan macem-macem ya Pak. Nurul melebarkan matanya, dasar aki-aki bau tanah. Nggak inget umur apa? Rutuk Nurul sinis. Bukannya menunjukkan raut wajah penyesalan, Vino malah menatap Nurul dengan tatapan nakalnya, saya nggak macam-macam kok, cuma satu macam saja. Nurul langsung mengalihkan pandangannya dari wajah Vino. Yang bener nyetirnya Pak, entar nabrak lo, ujarnya sedikit merinding, jika dia tahu akan seperti ini keadaannya, maka ia tidak akan mau pergi dengan Vino, kok kamu bisa cantik sih, mulut buaya Vino mulai beraksi, mana ada perempuan ganteng Pak, sahut Nurul sewot, tapi kamu beda gitu cantiknya. Vino tetap meluncurkan rayuan buayanya, ya namanya manusia wajar berbeda-beda Pak. Level sewotnya Nurul makin bertambah, iya juga ya, sahut Vino mati kutu, lagi-lagi Nurul membuat suasana obrolan menjadi buntu, kamu sudah punya pacar? Tanya Vino tanpa ragu, masih kecil Pak, nggak boleh pacar-pacaran. Iya bagus itu. Sesrut, mobil Vino tiba-tiba oleng ke bahu jalan karena matanya ditabrak hewan kecil. Mobil Vino jenis konvertibel atap terbuka, jadi tidak menutup kemungkinan hal seperti itu terjadi, ya ampun Pak. Kan udah Nur bilang fokus, untung kita nggak nyungsang ke truk itu, badan Nurul langsung lemas, ia membayangkan bagaimana jadinya kalau sampai mereka nyusruk ke truk besar di depan. Maaf, aduh mata saya perih banget ini. Vino mengucek matanya, sepertinya hewan itu terjebak di dalam mata Vino, dibasuh Pak. Nurul menyodorkan sebotol air. Vino pun membasuh matanya, tapi sepertinya tak berhasil, bisa tolong keluarkan hewannya. Vino mendekatkan wajahnya ke Nurul, iya bisa, dengan berat hati Nurul pun membantu Vino mengeluarkan hewan sialan itu, ia membasahi tangannya lalu menyongkel, menyodek, mencolok, apalah itu namanya. Butuh waktu sedikit lama, karena netra Vino yang basah membuat hewan itu jadi licin hingga terus bergeser saat hendak dikeluarkan, Akhirnya dapat juga, ujar Nurul gemas. Vino pun mulai bisa melihat dengan jelas, walaupun masih sedikit perih, dan, entah bagaimana tatapan mereka jadi saling beradu dengan jarak yang cukup tipis. Si Vino yang tipis iman pun tergoda oleh pemandangan bibir yang ranum nan indah milik Nurul, tanpa pikir panjang, ia mendaratkan cubitannya di bibir Nurul, tubuhnya menjadi panas dingin tak bertenaga dan akhirnya, ia pun pingsan di tempat. Berdosa banget kamu Vin, barang ori memang beda, baru dicium udah pingsan, gumam Vino sambil tersenyum tipis, dadanya hampir meledak karena terlalu laju berdetak. Harusnya kau tahan dirimu. Apa yang akan kau lakukan kalau dia terbangun nanti? Vino pun melanjutkan perjalanannya, otaknya berputar keras mencari jawaban yang akan ia siapkan saat Nurul terbangun nanti. Di sisi lain, seperti biasa, Riko masuk ke rumah Mila tanpa permisi, kali ini ia membawa sebuah mie sebagai alasannya, ya, alasan, selama ini hal yang tidak bisa ia lakukan di rumah seperti kran air rusak, lupa kata sandi hingga ban mobil bocor hanyalah modus belaka. Aku numpang merebus mie, gasku abis, ujar Riko dengan santainya, sahut Mila kalem, dia sedang terbaring lemas di atas tempat tidurnya, tiba-tiba saja badannya demam menggigil saat pulang kerja tadi, mungkin karena akhir-akhir ini dia stres dan banyak pikiran. Jadi daya tahan tubuhnya melemah, aku tidak salah dengar. Guman Riko, tumben suara Mila kalem, biasanya menggelegar kayak petir di siang bolong, kau mau? Akan kubuatkan sekalian, seru Riko dari dapur, tidak, sahut Mila lebih lembut lagi dari sebelumnya. Riko semakin terheran lagi, Jangan-jangan, ia seger-nol mematikan kompornya dan berlari ke kamar Mila, hei, jangan bilang kau coba melakukan hal bodoh. Ujar Riko panik, bisakah kau diam, kepalaku sakit. Gerutu Mila kesal, siapa yang tidak jengkel, lagi sakit malah direcokin. Riko mendekati Mila yang tengah terbaring dengan selimut berlapis-lapis di tubuhnya, kau sakit.
Riko menyentuh dahi Mila untuk memastikan keadaannya. Astaga, badanmu panas sekali, ayo kita ke rumah sakit, ses. Pergilah, kau membuatku semakin sakit kepala, sahut Mila kesal. Karena tak mau dibawa ke rumah sakit, Riko pun langsung berlari mengambil obat di rumahnya. Beberapa saat kemudian, Riko kembali lagi dengan obat penurun demam beserta semangkuk air dan handuk kecil untuk mengompres Mila. Mari ku bantu minum obat. Riko memapah tubuh Mila perlahan agar duduk dan meminum obat, setelah itu ia mengompres dahinya. Untuk kali pertama, Mila melihat sisi baiknya Riko yang sangat perhatian. Mungkin ini hidayah Tuhan agar Mila membuka matanya dan melihat sisi baik Riko. Cek, bisa lembut juga ternyata Sunggokong ini, batin Mila sambil terus menatap Riko dengan mata merahnya. Kau terpesona denganku, ujar Riko dengan pedenya. Baru dipuji. Keluar lagi kelakuan songongnya. Mila pun mencubit lengan Riko, tapi kali ini tak berasa karena tenaga Mila sedang lemah. Tidurlah, ujar Riko sambil tersenyum lembut. Kali pertama juga Riko tersenyum lembut seperti itu pada Mila. Apa itu? Dia senyum padaku. Mila langsung melting seketika. Siapa coba yang nggak meleleh kalau disenyumin kayak gitu? Entah karena Mila sakit, atau karena yang lain, tapi hari ini hari paling bersejarah karena baru kali ini mereka bertemu tapi tidak saling cekcok. Undangan kita sudah selesai, kapan kita bagikan? Tanya Riko. Mila, Ais, berhentilah membahas itu, biarkan aku istirahat hari ini. Riko, pernikahan kita tinggal 10 hari lagi. Mila, diam. Riko, setelah menikah aku yang pindah ke sini atau kau pindah ke tempatku? Atau haruskah kita membeli rumah baru? Diam. Aku bilang diam. Mila menendang Riko dengan sisa tenaga yang ada hingga perdebatan pun berlanjut. Sepertinya hari ini gagal mencetak sejarah keakuran mereka.